Halo, welcome back to my channel, friend-friendku semuanya. Kembali lagi bersama saya Agus Widiatmoko. Ya, di channel Agus Bengkel ya teman-teman. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Agus Widiatmoko dari Boyolali. Saya pernah bekerja di pabrik AHM Astra Honda Motor 2 tahun sebagai operator, dan pabrik Kayaba Indonesia 2 tahun sebagai operator produksi. Dan pernah bekerja juga di AHA selama 3 bulan, gak betah saya keluar. Lalu saya pernah kerja di Lampung, Sumatera Utara selama kurang lebih 1,5 tahun teman-teman, di bengkel umum. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi sedikit ilmu buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya membongkar CVT motor Scoopy ring 12 donat ya teman-teman, yang kodenya itu K93 untuk Scoopy donat teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membongkar CVT Scoopy donat teman-teman. Di sini permasalahannya tarikannya kurang dan ada bunyi sedikit kasar teman-teman. Dan setelah saya cek, saya bongkar, ternyata permasalahannya ada di seal kruk asnya teman-teman, bocor sehingga oli bisa masuk di ruang CVT dan menyebabkan slip pada saat perputaran angkatan pada CVT ya teman-teman. Jadi ketika seal kruk as ini bocor, maka oli yang ada pada ruang mesin itu bisa masuk ke ruang CVT ya teman-teman. Yang seharusnya ruang CVT ini kering teman-teman, nggak boleh ada oli ataupun kotoran-kotoran ya teman-teman, karena bisa menyebabkan mengurangi kinerja dari CVT teman-teman. Jadi begitu kurang lebihnya. Dan di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah bersihkan di area CVT teman-teman. Bersihkan sampai bersih. Lalu kita akan mengganti seal kruk asnya teman-teman ya. Karena seal bawaannya bocor, maka kita harus ganti dengan yang baru teman-teman, supaya tidak ada lagi oli-oli yang masuk ke dalam ruang CVT ya teman-teman. Caranya cukup mudah teman-teman. Yang alat-alat yang kita butuhkan cuman tang buat melepas pengunci sealnya teman-teman. Lalu nanti kita bisa congkel, membawa dry obeng minus ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini juga permasalahannya ada pada CVT Scoopy donat ini ada bunyi klitik-klitik dan bunyi sedikit kasar teman-teman. Jadi sangat risih ya buat teman-teman apabila motor kesayangan teman-teman semua berbunyi kasar atau bergelitik di dalam bak CVT ini. Dan penyebabnya, yang menyebabkan bunyi kasar adalah, setelah saya cek ini tadi, yang sering terjadi di motor Scoopy donat ini adalah atom ireng-ireng segitiga itu ya teman-teman. Apa itu namanya? Saya kurang tahu, yaitu yang berada di rumah roller ya teman-teman. Itu kalau hitam-hitam atomnya itu kocak, itu akan menyebabkan suara yang klicik teman-teman. Jadi itu perlu diganti ataupun diganjal juga bisa, cuman kalau diganjal itu kurang efektif ya teman-teman. Nanti sewaktu-waktu bisa kambuh lagi dan bunyi lagi teman-teman. Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah langsung menggantinya dengan yang baru teman-teman, supaya tarikannya juga enak, suaranya hilang. Jadi kinerja dari CVT ini maksimal ya teman. Nah ini dah yang menyebabkan bunyi bergelitik ya teman-teman. Kita bersihkan dulu rumah loadernya, lalu kita masukkan butiran-butiran loadernya ya teman-teman ya. Kita masukkan, kita pasang searah jarum jam ya teman-teman. Kita pastikan searah jarum jam arahnya, lalu coba kita pasang tutup dari rumah loader ini teman-teman. Dan standar dari kekocakan rumah loader ini adalah 0,1 mili ya teman-teman. Jangan sampai kocak banget teman-teman, karena kalau sampai kocak banget
tarikannya itu kurang maksimal teman-teman, tarikan di awal dan bunyi yang disebabkan oleh kocaknya rumah lorer ini ya teman-teman. Nah ini dia, dan ini sangat kocak sekali ya teman-teman. Nah hitam-hitamnya segitiga yang ada di tutup rumah lorer ini harus segera diganti teman-teman dengan yang baru. Nah ini dia teman-teman, kocak kan teman-teman. Jadi hitam-hitamnya ini harus diganti. Diganjel juga bisa, cuman kurang maksimal teman-teman. Dan setelah diganti kita kita pasang lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih sedikit grease sedikit saja teman-teman buat pelumas mesin CVT-nya supaya kinerjanya halus dan tidak berbunyi kasar ya teman-teman. Tipis saja teman, jangan sampai kebanyakan. Jika kebanyakan juga nggak bagus ya teman-teman. Nanti bisa meluber ke ruangan roller yang bisa menyebabkan putaran roller itu terhambat, jadi nanti terjadi peyang-peyang ya teman-teman. Jadi sedikit saja, yang penting rata. Lalu kita pasang. Setelah kita pasang rumah roller, kita juga bersihkan juga di bagian puli belakang ya teman-teman. Di bagian kampas gandanya kita amplas dulu. Kita amplas biar kasar, sama loncengnya juga nanti kita amplas, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita amplas, kita pasang lagi teman-teman. Supaya tarikannya itu ada perubahan dari yang tadi ya teman-teman. Karena kampas yang kalau nggak diamplas itu nanti ada penumbuhan kotoran-kotoran, itu menyebabkan tarikan awal itu kurang ya teman-teman. Jadi tarikannya itu jadi lembek dan kurang bertenaga teman-teman. Setelah kita bersihkan teman-teman, kita pasang fan belnya yang sudah kita cuci dengan air sabun supaya oli-oli yang, karena tadi seal kruk asnya bocor teman-teman, jadi kemungkinan ada oli di bagian permukaan fan bel yang bergesekan dengan puli teman-teman. Jadi kita bersihkan dengan air sabun supaya bersih dan keset lagi teman-teman, tarikannya supaya enak. Dan jangan lupa kasih grease lagi teman-teman, grease yang dari AHM kita kasih tipis-tipis saja di bagian as belakangnya teman-teman, supaya pelumasannya baik teman-teman. Pasangnya cukup mudah, kita tarik di bagian pulinya supaya ada rongga dan pas saat dipasang ya teman-teman. Siapa jenewi? Iqbal. Kayak sing ganti ban ramber kayak kuwi ya. Kurang pira? Kurang selalu pira kayak. Dan di sini saya percepat aja ya teman-teman supaya cepat dalam proses pemasangannya. Teman-teman semua pasti sudah bisa ya saat memasangnya teman-teman. Dan sebelum teman-teman tadi copot bagian-bagiannya, tolong diperhatikan bagian-bagiannya teman-teman, jangan sampai terbalik atau jangan sampai ada yang nggak terpasang teman-teman, karena sangat fatal ya teman-teman. Dan di bagian puli depan ini di sebelah dalamnya itu ada ring ya teman-teman, awas itu jangan sampai nggak kepasang teman, karena itu sangat berfungsi ya teman, sangat fatal teman-teman kalau nggak dipasang itu. Dan setelah kita, jangan lupa kita bersihkan dulu ya teman-teman bak CVT nya,
kita bersihkan dengan kain, dan jangan lupa untuk di bagian engkolnya ini kita kasih oli teman-teman, supaya apa, supaya kinerjanya tidak seret ya teman-teman, dan engkolnya berfungsi dengan normal teman. Kasus biasanya yang terjadi di CVT Scoopy ini, engkolnya sering seret ya teman. Itu apa, karena kekurangan pelumas teman-teman, atau kekurangan oli di bagian engkol ya teman-teman. Kita kasih oli sedikit saja supaya kinerjanya bagus teman-teman, dan nggak seret ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bersihkan juga di bagian filternya teman-teman menggunakan injektor cleaner. Dan mungkin cukup sekian ilmu dan tips dan pengalaman yang saya berikan kepada teman-teman supaya bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa beri like, komen, dan subscribe, dan dukung channel saya terus supaya saya tambah bersemangat lagi untuk berbagi ilmu dan pengalaman saya di dunia bengkel ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.